Perhatian, sidang kasus penggelapan uang perusahaan KB Education akan segera dimulai. Mohon semua pihak yang terlibat untuk menjaga ketertiban. Sidang dimulai. Kasus dengan terdakwa Asep yang didakwa melakukan penggelapan dana perusahaan KB Education akan segera diperiksa. Ketua Hakim sidang siap dimulai. Terima kasih. Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang ini dibuka. Panitia, bacakan rincian perkara. Terdakwa Asep yang menjabat sebagai manajer keuangan KB Education didakwa melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar 2 miliar. Tuntutan ini berdasarkan laporan keuangan yang menunjukkan adanya transaksi mencurigakan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi terdakwa. Sidang ini akan dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan. Terima kasih, Panitia. Kami akan melanjutkan dengan pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan. Yang mulia, kami akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Asep. Terdakwa telah memanfaatkan posisinya sebagai manajer keuangan untuk mentransfer dana sebesar 2 miliar dari rekening perusahaan ke rekening pribadi terdakwa. Tindakan ini telah merugikan perusahaan, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk operasional dan pengembangan bisnis. Terima kasih, Jaksa. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saksi pertama, silakan maju. Saksi pertama, mohon sebutkan nama dan jabatan Anda. Nama saya Regina, saya adalah karyawan di bagian administrasi keuangan KB Education. Saksi Regina, apakah Anda mengetahui adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa? Ya, saya mengetahui bahwa ada beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur. Terdakwa memindahkan sejumlah uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi terdakwa tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Karena saya hanya staf administrasi, saya langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Divisi Keuangan. Kami juga mengetahui bahwa transaksi tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari atasan. Saksi, apakah Anda yakin bahwa transaksi tersebut dilakukan sengaja oleh terdakwa? Apakah ada kemungkinan ini adalah kesalahan administrasi? Tidak, saya yakin transaksi ini dilakukan dengan sengaja. Karena ada beberapa transaksi serupa sebelumnya. Kami juga memeriksa sistem dan menemukan bahwa hanya terdakwa yang memiliki akses untuk melakukan transfer ini. Terima kasih, Saksi Regina. Keterangan Anda akan kami catat dengan baik. Yang mulia, kami ingin menyerahkan salinan laporan keuangan yang menunjukkan transaksi mencurigakan tersebut. Bukti diterima, sidang akan dilanjutkan ke pemeriksaan kedua. Saksi kedua, silakan sebutkan nama dan jabatan Anda. Nama saya Putri Maharani. Saya adalah auditor independen yang dipekerjakan untuk melakukan audit keuangan di KB Education. Saksi Putri, apakah Anda menemukan bukti yang mengarah pada tindakan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa? Ya, setelah
besar dana yang Anda temukan telah dipindahkan secara ilegal oleh terdakwa? Jumlahnya mencapai 2 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang sah. Saksi, bagaimana Anda bisa yakin bahwa transaksi ini dilakukan oleh terdakwa? Apakah ada kemungkinan kesalahan teknis atau sistem yang menyebabkan hal ini? Terima kasih Saksi Putri, bukti Anda akan menjadi bagian dari dokumen sidang. Terdakwa Regina, sekarang saatnya Anda memberikan pembelaan. Silakan. Saya mengakui bahwa saya terlibat dalam transaksi tersebut. Namun saya melakukannya karena tekanan yang besar dari atasan saya yang meminta saya untuk menyelamatkan perusahaan dengan transaksi kebangkrutan. Saya hanya menjalankan mereka. Yang mulia, klien kami telah bekerjasama lebih dari 10 tahun di perusahaan ini tanpa catatan buruk. Kami memohon keringanan hukuman mengingat niatnya yang baik untuk menyelamatkan perusahaan. Yang mulia, meskipun terdakwa mengaku tertekan, bukti menunjukkan bahwa ia telah melakukan tindakan ini dengan sengaja dan merugikan perusahaan secara besar. Kami meminta hukuman yang setimpal. Terima kasih terdakwa dan pengacara. Pembelaan Anda telah dicatat dengan baik. Sidang akan dilanjutkan dengan musyawarah dan untuk memutuskan perkara ini. Dari bukti yang ada, kita bisa melihat bahwa terdakwa memang melakukan penggelapan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun, kita juga harus memperhitungkan bahwa ia melakukannya dengan alasan untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang dalam keadaan sulit. Tentu saja, namun kita tidak bisa membalikan bahwa tindakan tersebut telah melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Penggelapan juga dalam jabatan tindak pidana yang serius dan harus dihukum dengan tegas. Setuju, tapi kita juga harus bijaksana dalam memberikan hukuman. Memang ada pertimbangan kemanusiaan, tetapi kita harus memastikan agar putusan ini memberikan efek jera bagi siapapun yang berada dalam posisi seperti terdakwa. Benar, bagaimana dengan masa hukuman yang adil? Apa kita harus memberi kesempatan untuk rehabilitasi? Ya, saya pikir kita harus memberikan kesempatan untuk rehabilitasi setelah terdakwa menjalani sebagian dari hukuman ini. Sebagai bagian dari pemulihan, mungkin kita bisa mempertimbangkan masa percakapan dengan pihak perusahaan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Tetapi kita juga tidak bisa meremehkan dampak dari tindakan ini terhadap perusahaan. Kerugian yang diakibatkan sangat besar dan kita tentu saja perlu memastikan agar ada efek jera. Baik, kita sepakat untuk memberikan hukuman yang tegas namun mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Kita akan memberikan putusan dengan kombinasi hukuman penjara dan denda yang setimpal. Sidang ini telah selesai melalui musyawarah. Dengan memperhatikan semua pertimbangan, hakim memutuskan bahwa terdakwa Asep terbukti bersalah melakukan penggelapan uang perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah merugikan perusahaan secara material dan mengganggu integritas sistem keuangan yang ada. Demi menegakkan keadilan dan memberikan efek jera, kami menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Terdakwa diwajibkan membayar denda tersebut dalam jangka waktu 6 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Putusan ini diambil dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua fakta yang ada. Kami berharap ini akan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kami akan mengajukan banding yang mulia. Keputusan ini adalah hasil yang adil, dan kami akan memastikan bahwa hukuman ini dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Sidang ini dinyatakan selesai.
Sidang telah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Mohon keluar dengan tertib. Apa putusan terakhir pada sidang ini? Putusan ini memang berat bagi klien kami, tetapi kami merasa bahwa kami bisa mengajukan banding. Ini bukan akhir dari kasus ini. Kita akan buktikan di pengadilan yang lebih tinggi bahwa ada faktor mitigasi yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya, apa pendapat pada jaksa penuntut umum? Ya, keputusan ini sudah tepat dan kami siap memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dilaksanakan. Tindak pidana seperti ini harus mendapatkan efek jerah. Apalagi jumlah uang yang digelapkan sangat besar. Saya melihat bagaimana terdakwa sangat tertekan selama ini. Saya rasa ini akan menjadi pembelajaran berharga untuk semua pihak yang terlibat di dalam dunia bisnis.